Sehingga dengan 50% itu ya cukup juga berdampak kepada karyawan ya. Kan ada market yang masih tidak terkena imbas apapun gitu ya, yaitu market atau pasar korporat ya. Kami ini dari awal sudah dibuat dengan ukuran besar. Dengan ukuran besar. Jadi sebenarnya kalau pertama kali melihat ke sana pasti ada kesan, wow besar sekali nih hotel. Karena ya tentunya kita punya, kita sebutnya Jakarta View, yang mana bisa ke view-nya kota Jakarta, karena dekat juga dengan Monas, jadi terlihat lebih indah lagi.
Halo Pabrikers, jumpa lagi dengan kita Jurnal Kawasan.com, media komunitas kawasan industri. Dan di bulan Mei ini kita hitung mungkin ada seminggu lebih tanggal merah. Nah makanya kita hari ini agak sedikit ngobrol-ngobrol santai, tapi juga setengah curhat ya terkait dunia pariwisata kita. Dan udah hadir di meja redaksi di tengah-tengah kita Bapak Gustav Adolf. Selamat datang Pak. Ya. Ini saya manggilnya Pak Ado aja ya. Ya, Pak Ado ya. Pak Ado aja nih. Singkat, padat, jelas, dan enak didengar. Iya, betul. Beliau sudah malang melintang di dunia perhotelan lah, kira-kira dari Cikarang, terus sekarang di Jakarta. Beliau sekarang adalah General Manager Merlin Park Hotel ya, teman-teman semuanya. Itu hotel yang ya depan belakang sama Monas ya. Dekat banget lah sama pusat ibu kota Jakarta. Dan pada hari ini kami persilakan untuk Bapak Ado untuk forum curhat dulu nih situasi dunia perhotelan sekarang di tengah adanya pemerintahan baru ini Pak. Ya. Ado silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya juga nih bisa hadir kembali di podcastnya Jurnal Kawasan.com ya. Siap. Mungkin yang kesekian kali juga di sini gitu. Ya kita di hotel, di perhotelan khususnya gitu, apalagi kami sekarang di Jakarta ya. Jadi Merlin Park Hotel itu ada di Jakarta Pusat ya, hotel bintang 5 yang cukup besar di ya tepatnya tadi dekat kawasan Monas. Iya, dalam tahun 2025 memang dunia perhotelan sedikit ya mengalami penurunan ya dari sisi bisnis ya. Mengingat ya mungkin bukan rahasia lagi ya, dari menjadi rahasia umum adanya mungkin pengiritan ataupun pemotongan anggaran ya, yang mana biasanya banyak dari pemerintahan mempergunakan fasilitas akomodasi hotel belakangan ini agak menurun, sehingga memang market dari pemerintahan jauh turun drastis ya, sehingga memang cukup berdampak besar terhadap keseluruhan daripada kegiatan-kegiatan kami maupun pendapatan dari kami sendiri. Namun ya di sela itu kami punya pasar kan bukan hanya di sana gitu ya. Untuk hotel itu kita masih ada banyak pasar yang lain ya, salah satunya adalah corporate nih. Mulai bulan apa itu mulai agak sedikit penurunan itu? Sebenarnya mulai tahun ini gitu, tahun Januari 2025 ini. Akan tetapi memang karena mungkin di kami sendiri khususnya ya, gitu. Mungkin di sebagian kawan-kawan sih di tempat lain mungkin sudah terimbas langsung. Tapi di kami baru mulai terasa di bulan Maret. Bulan Maret ya. Bulan Maret. Berapa persen perkiraan? Kami dari hampir 50% lah terdampak ya, dari yang harusnya sesuai dengan harapan kami itu 50%-nya drop gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ya masih ada pasar lain yang memang tidak terkena imbas tersebut. Sehingga dengan 50% itu ya cukup juga berdampak kepada karyawan ya, kepada buruh ya, ataupun juga staf yang ada di Merlin Park Hotel. Karena kami juga ada beberapa yang memang masih mempergunakan tenaga kontrak ya gitu. Iya. Kemudian ya sebagian terpaksa mungkin kami juga lakukan unpaid leave ya gitu. Jadi libur tanpa dibayar gitu. Oke. Pak, tadi yang penurunan 50% itu dari okupansi kamarnya atau memang dari meeting juga? Apa gimana biasanya? Kalau dari meeting itu jauh lebih turun banyak gitu ya. Karena mungkin juga kalau Maret kan terimbas karena bulan puasa. Bulan puasa sebagian memang dari F&B ya hidupnya hanya dari buka bersama ya, gitu. Tapi kalau kamar itu lebih dari 50% juga penurunannya gitu. Emang informasi yang Bapak dapat itu dari tiap kementerian itu gimana sih Pak? Porsi anggarannya sekarang dipotong berapanya? Berbeda-beda ya. Mungkin kalau secara keseluruhan, secara detail saya tidak terlalu hafal gitu ya. Tapi memang tidak semuanya juga. Mungkin memang ada beberapa yang masih. Cuman kan karena porsinya tinggal sedikit, yang memperebutkan banyak itu juga lumayan challenging ya buat kami gitu. Makanya kami sih tidak terlalu fokus untuk mengejar market di sana, tapi kami lebih kepada mengangkat kembali nih market yang lain yang selama ini juga memang cukup banyak di kami ya. Karena biasanya sih
nggak kebagian gitu karena tingginya market pemerintahan sehingga market lain tidak kebagian. Nah sekarang ya kita coba karena sudah ada banyak kosong nih yang market tidak kebagian itu, ayo kita pergunakan lagi. Ya. Ada kementerian yang sama sekali tahun ini nggak ada kegiatan di hotel? Mungkin ada Pak, mungkin ada ya Mm-mm. gitu. Secara detail saya tidak tahu pastinya yang mana gitu, tapi mungkin ada gitu. Tapi saya agak perdetail dulu nih Pak sebelum masuk ke ini. Jadi dari sekarang nih bulan April, akhir April sampai ke Januari itu memang nggak ada sama sekali dari kementerian untuk bikin acara di Merlin Park Hotel ini. Oh, tadi itu kan informasi yang didapat, yang pemotongan kan tidak seluruhnya. Yang memang diizinkan itu ada dan beberapa kementerian itu masih mempergunakan kami ya. Oh. Ya mungkin juga di tempat lain. Cuman ya kita atur strategi khusus juga buat mereka agar mereka tetap mempergunakan kami gitu. Emang apa aja sih Pak biasanya kementerian untuk kegiatannya yang biasa di hotel? Biasanya mereka itu adalah MICE ya. MICE. Lebih kepada meeting gitu kan. Kemudian yang residensial. Jadi karena mereka mengumpulkan dari banyak pesertanya dari luar daerah gitu. Sehingga mereka memakainya residensial meetingnya. Jadi sambil di meetingnya mungkin 3-4 hari Full gitu board ya? full board Oh, gitu. okay. Meetingnya full board sehingga perlu juga stay di kita gitu. Jadi sekalian paketnya sudah kamar dan termasuk juga penggunaan ruang meeting dan makanan minuman dari mulai breakfast, lunch dan dinner serta coffee breaknya juga. Oke. Itu dampaknya apa Pak ya sebelum kita ini? Jadi efeknya langsung ke karyawan, ada pengurangan. Ini kita ngambil umum aja Pak ya, tidak hanya di Merlin Park sendiri. Mungkin pasti Bapak tahu lah hotel-hotel yang lain itu sampai sejauh mana dampak dari efisiensi ini terhadap ketenaga kerjaan ini. Ya, yang jelas tenaga kerja saya sendiri ya, maksudnya secara skop saya yang kecil aja, itu sekitar 40%-an itu sudah cut off. sudah dirumahkan lah gitu ya, dirumahkan karena secara perhitungan juga memang sudah tidak bisa masuk lagi gitu kan seperti itu. Jadi kami mempergunakan sisa tenaga kerja 60% yang ada untuk mengcover bisnis yang ada. Kalau bisnis memang masih rendah masih ke cover, tapi kan kadang-kadang masih ada terjadi lonjakan gitu kan. Ya terpaksa kita juga melakukan cross training ya. Jadi antar departemen akhirnya bisa saling membantu gitu, seperti itu. 40%, artinya dari berapa karyawan ke sekarang tinggal berapa? Dari 250 tinggal 150. Tinggal 150. Yang tadi di cut itu memang apa di bidang apa nih yang banyak? Seluruh bagian sih, Seluruh bagian. Ya, seluruh bagian karena memang ya dari bagian-bagian tersebut ada status karyawannya memang ada yang memang sudah selesai gitu kan. Jadi semua bagian mau nggak mau akhirnya tidak melihat jadi harus di hotel itu ada 8 departemen dari housekeeping, front office yang kantor depan, kemudian juga makanan minuman ya bagian servisnya maupun produk atau kitchennya, kemudian ada bagian teknik engineering, kemudian sales marketing, ada bagian human resource gitu kan. Itu semuanya ada kurang lebih 8. Nah jadi yang mana saja yang memang statusnya sudah selesai kontraknya kita terpaksa selesaikan satu persatu gitu kan. Yang tersisa mungkin tidak balance nih ya, tidak balance, akan tetapi kita cross ya gitu. Jadi dia bisa membantu departemen yang lain. Oh gitu, artinya karyawan yang existing sekarang itu bisa sampai 1-2 job ya? Ya bisa. Bukan 1-2 job, dia mungkin akan diperbantukan. Oh diperbantukan gitu. Jadi misalkan sebagai contoh satu sisi di security sedang kosong, kemudian bagian administrasi ya dia tidak kerja di administrasi, tapi untuk di waktu tertentu dia mengcover dulu bagian kerja security gitu. Oke. Yang paling penting bagaimana Pak reaksi teman-teman yang di cut off tadi itu sekitar 40%? Ya kebetulan karena informasi ini sudah umum ya, umum mereka. Ya kita maksudnya informasi transparan, berikan semuanya gitu sehingga bisa memahami dan memang kondisi seperti itu ya
memang cukup berat sih ya gitu. Sebagai pimpinan di sana juga ya saya merasakan kondisi itu, dan satu-satunya memang yang bisa membantu mereka untuk kembali adalah mengangkat kembali pendapatan ya, revenue, karena nggak ada jalan lain, efisiensi apapun juga tidak akan bisa mengembalikan mereka. Tapi kalau revenue atau income kita meningkat kembali, normal kembali, ya tentunya mereka akan bisa kita pekerjakan lagi. Artinya soft landing lah. Ya betul. Dan alhamdulillah tidak sih ada gejolak. Setelah ya maksudnya dari sisi skup kecil dulu ya, bukan yang secara umum. Ya kita ada peningkatan nih gitu, peningkatan bukan dari market yang hilang tadi, tapi market baru yang muncul yang kita bisa ambil. Iya, yang nanti akan kita bahas ini. Gitu kan. Ada peningkatan sehingga beberapa yang kemarin di rumah sudah mulai saya panggil-panggil lagi. Ya, kita bisa panggil-panggil lagi, dan harapan itu ada gitu ya. Makanya memang kita harus lebih aktif lagi untuk bekerja keras. Oke, kan pasti ada komunitas ya Pak, antar hotel di Jakarta atau dimanapun itu, organisasi atau apa gitu. Sebenarnya apa yang mereka misalkan dari PHRI atau segala macam itu yang sekarang lagi diperjuangkan ini apa nih? Untuk ya kalau melihat berita terakhir juga kan antara PHRI dengan Ibu Menteri kita sudah melakukan koordinasi gitu ya. Mungkin ya intinya sih ya membahas tentang bagaimana nih kelanjutannya ke depan, dan kita percaya kepada para pemimpin kita ya bahwa ini semua akan cepat segera ya tertanggulangi lah gitu gitu ya. Ya karena ya itulah harapan yang kami miliki gitu kan. Mungkin dibandingkan dengan era-era pandemi sekarang lebih memprihatinkan atau gimana Pak? Kalau revenue ya. Sebenarnya kalau pandemi itu benar-benar kita jatuhnya kan seluruh sektor. Sehingga memang ada plus minus juga ya. Mungkin karena pandemi, karena seluruh sektor masih ada subsidi lah, dibantu ini itu gitu kan. Kalau sekarang kan enggak nih gitu kan gitu. Tapi tidak seluruh sektor, tidak seluruh market, jadi tinggal ya malahan kita diuji nih eksistensi, kemudian kredibilitas kita sebagai seorang hotelier harus bisa gitu kan, bagaimana kita dalam kondisi seperti ini survive gitu. Survive itu bukan hanya untuk tetap hidup ya, tapi kembali bisa mengembalikan situasi walaupun orang lain tidak, kita bisa. Itu yang memang challenge-nya menarik sekali gitu bagi kita ya. Tadi infonya udah ketemu dengan Ibu Wamen ya. Janji apa Pak yang disampaikan di situ? Mereka ya Pak. Ya mereka. Ada beberapa tuh mungkin di Instagram yang tadi malam gitu kan bisa dilihat apa bahwa artinya pemotongan adanya tempat-tempat wisata, karena mungkin wisatawan mancanegara nih yang akan ini kan dari sisi pariwisata, karena market tidak mengandalkan lagi kepada MICE ya gitu kan, kepada bisnis, tapi kepada leisure-nya gitu ya. Tentunya kita berharap bahwa orang luar bisa ke sini gitu ya, kemudian menginap di kami gitu ya. Itu harapannya. Tapi bagaimanakah mereka ini mau ke sini? Nah itu kan harus diciptakan area-area atau tempat yang menarik buat mereka dengan berbagai macam kebijakan juga ya. Seperti misalkan ya kita tahu kita begitu mudah datang ke sebuah negara, atau contohlah Jepang misalkan ya, karena di sana menarik, mudah dan lain sebagainya. Jadi kita ya datang ke sana tuh nah itu mesti harus diciptakan gitu ya. Hal kecil banyak hal gitu kan, seperti makanannya, harga-harganya, ramah tamahnya, termasuk juga mungkin ya fasilitas kayak toilet dan lain sebagainya. Itu sangat seluruhnya menunjang. Nah ini kayaknya kalau tercipta di kita, wisatawan mancanegara hadir, ya insya Allah mungkin kita tidak ada masalah dengan hal kayak begitu. Oke, kita doain lah ya, mudah-mudahan pemerintah ini bisa segera mengembalikan situasi dunia wisata, terutama hotel ini bisa kembali lah sebelum era-era yang ya kita mungkin tahu lah situasi negara sekarang seperti apa, ya mudah-mudahan kembali normal. Cuman kan pasti kita sebagai orang swasta Pak ya punya strategi ke depan dalam mengatasi situasi krisis seperti ini. Apa nih Pak yang ditawarkan Merlin Park Hotel nih, kan kita nih kawasan industri nih, kita di Jababeka, di Cikarang, Bekasi. Kira-kira dari Merlin Park sendiri apa nih yang sesuatu yang menarik untuk teman-teman industri? Ya,
salah satunya tentu kita melipat gandakan nih segala macam upaya ya, supaya. Nah makanya kami hadir di jurnal kawasan di Jababeka ini. Salah satunya ingin lebih dekat lagi ya menyapa warga di Cikarang ya khususnya gitu kan, walaupun mungkin bisa dilihat oleh seluruhnya, karena salah satu yang tadi kita sudah ceritakan ada market yang masih tidak terkena imbas apapun gitu ya, yaitu market atau pasar korporat ya. Jadi dari korporat ini masih cukup besar. Nah kebetulan Cikarang ini kita tahu kawasan industri ya, yang mana banyak korporat ada di sana, pabrik-pabrik ada di sana, ada di sini ya tentunya gitu. Seperti itu. Makanya kami hadir ke sini kembali untuk lebih dekat ya, menawarkan fasilitas yang kami punya ya. Kita berharap juga itu bisa dipergunakan gitu. Karena kami nih Merlin Park Hotel Jakarta ini hotel bintang 5, punya banyak kamar ya, ada 302 kamar, kamarnya besar-besar. Kemudian juga kita punya fasilitas ballroom yang besar juga, bisa sampai 2000 pack gitu ya. Kemudian juga kita punya area recreation, kolam renang kita ada 3, ya, ada indoor, outdoor, ada kolam renang anak. Kemudian juga kita ramah terhadap keluarga, jadi kita memang family hotel ya. Kemudian juga ramah terhadap anak, karena kita sediain ada 3 tempat bermain anak di sana ya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya yang memang cukup menarik, sehingga kalau ibu bapak misalkan datang ke Merlin ya bersama keluarga, ayah, ibu, anak itu semua sudah terakomodir kebutuhannya di sana. Apalagi lokasi kami yang dekat ke area-area belanja, Pasar Baru, Tanah Abang misalkan gitu kan, ataupun juga anak-anak tempat konser ya ke CI Expo ya mungkin bulan depan ada PRJ udah dekat ke sana. Kemudian juga mall-mall dekat ya. Itulah yang menjadi bagian dari kami yang ya mungkin secara wisata lokal nih bisa dipergunakan di sana gitu ya. Nah kalau untuk ya mungkin yang lainnya secara perjalanan dinas ya, yang swasta misalkan ada perjalanan dinas ke Jakarta, kami juga karena ada di Jakarta Pusat ya mudah kemana-mana gitu, seperti itu. Ya ini namanya Merlin Park Hotel nih pasti ada sesuatu ya. Nama ini filosofinya apa nih? Itu karena kalau kita lihat di media sosial nih agak klasik-klasik gitu. Boleh diceritain sedikit ini? Ya Merlin Park itu namanya sebenarnya ngambil dari artis ternama ya, Marilyn Monroe gitu ya gitu. Karena itu mungkin yang founder dulu gagas gitu kan dengan penamaan itu. Karena salah satu fitness center kita juga namanya Marilyn Monroe Fitness Center gitu ya gitu. Karena memang terinspirasi dari itu ya. Kemudian juga taman gitu ya, memang hanya tambahan supaya namanya menjadi Taman Merlin gitu. Artinya yang dirikan adalah fans Marilyn Monroe. Ya, singkatnya gitulah kira-kira. Kurang lebih begitu ya, karena saya hadir sudah nama itu kan sudah ada gitu ya. Ya ini pasti generasi baby boomers tahu Marilyn Monroe ya, salah satu ikon itu bintang besar ya zaman dulu ya. Oke Pak, kita ngomong dari Bekasi ke Jakarta, pasti yang ditanya adalah aksesnya. Kalau ke Marilyn Monroe ini kita dari Bekasi lewat mana aja ini bisa? Sebenarnya ya kalau yang mau pakai kereta ya kita kan turun sampai Gambir ada ya dekat. Iya, Gambir. Stasiun Juanda juga dekat gitu kalau untuk yang kereta. Kalau pakai kendaraan ya keluar tol itu di Grogol ya. Grogol belok kanan, udah langsung terlihat gedungnya yang kuning gitu kan. Satu-satunya yang warnanya berbeda dari yang lain gitu. Kita ada di kawasan Harmoni Jakarta Pusat ya. Jadi mudah dari Gambir, kemudian dari tol juga ya gitu. Mudah diakses gitu, seperti itu. Dan kalau tidak menggunakan tol ataupun melalui kereta ya itu, kalau tidak salah ya dari Tambun itu kan ada jalan ini juga ya, jalan layang ya. Jalan layang keluar di Sunter yang di yang di Kelapa Gading ya. Iya, ada. Nah, dari Kelapa Gading itu tinggal lurus melewati Kemayoran udah ketemu juga dengan Merlin. Jadi nggak terlalu jauh bagi masyarakat Bekasi untuk ke sana. Dan kalau dalam momennya itu malam tahun baru ya, kemudian juga long weekend, itu banyak Pak ternyata masyarakat Bekasi, Tangerang, Bogor yang staycation di Merlin Park Hotel Jakarta.
Saya nggak tahu ya, mungkin mereka iya. saya lihat berkeluarga. Ya pasangan yang mungkin tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua gitu ya, dengan anaknya rata-rata 2 orang misalkan. Karena kamar kami kan besar. Ukurannya 42 meter persegi yang paling kecil ya. Nah, kamar-kamar lainnya rata-rata di 63 sampai 72 meter persegi. Nah, sehingga mereka kalau mempergunakan extra bed itu masih nyaman gitu. Anak-anak kecil juga bisa lari-lari di kamar gitu. Sehingga itu yang mungkin menjadi family ini menjadi pilihan favorit. Bahkan namanya family suite gitu kan, itu selalu habis lebih dulu biasanya kalau di dalam long weekend gitu. Dan nah itu masyarakat Bekasi tuh beberapa kali saya lihat di statistik, apalagi malam tahun baru mereka booking di Merlin, mungkin ingin menghabiskan malam tahun baru di Jakarta. Betul Pak, gitu, bosen lah kita di kawasan industri. Kawasan industri itu kelihatannya kan banyak perusahaan, tapi kalau malam gelap. Jadi kalau yang agak terang-terang pasti kita ke Jakarta. Ya kan? Nah, tentunya ini Pak, apa namanya? Ada keunikan ya dari Hotel Merlin ini yang mungkin membedakan dari hotel-hotel lain sekitar atau di Jakarta lah, kita apple to apple dari hotel-hotel di Jakarta. Apa Pak kira-kira Merlin Park ini yang unique selling-nya di mana? Ya, unique selling point-nya ya. Kami ini dari awal sudah dibuat dengan ukuran besar. Dengan ukuran besar. Jadi sebenarnya kalau pertama kali melihat ke sana pasti ada kesan wow besar sekali nih hotel, karena lobinya besar sekali Pak. Betul. Salah satu lobby hotel terbesar di Indonesia itu pasti Merlin gitu ya. Itu karena ceilingnya tinggi gitu kan. Lobinya besar. Saya aja waktu pertama memang kesan pertama seperti itu. Kamarnya juga besar-besar, ballroomnya besar gitu ya. Dan restorannya juga besar. Bahkan di sudut-sudut tertentu kita lihat kita nih kayak di mall besar. Kayak di mall-mall besar aja ya, seperti Kota Kasablanka ataupun mungkin mall besar lainnya gitu ya, seperti di Grand Indonesia. Nah itu terlihat seperti itu gitu ya, karena memang sangat besar. Nah ini yang menyebabkan sebagian besar tamu-tamu kami itu tertarik, sehingga keleluasaan itu dapat Pak. Jadi kalau misalkan bersama keluarga atau teman lain gitu kan, kadang-kadang karena areanya luas gitu ya, mereka bisa mobile itu nggak terlalu kesulitan. Itu salah satu yang membuat mereka akhirnya nyaman dan bisa kembali lagi. Gedungnya besar dan juga roomnya besar. Ya, kemudian juga ya tentunya kita punya recreation area itu ya, recreation area yang ada di lantai 7 gitu ya, yang mana itu punya view-nya adalah Jakarta. Jadi kita sebutnya Jakarta View, yang mana bisa ke view-nya kota Jakarta karena dekat juga dengan Monas, jadi terlihat lebih indah lagi gitu. Apalagi kalau dilihat di malam hari gitu kan. Betul. Itu. Kita sempat check-in waktu bulan Ramadan kemarin teman-teman. Jadi memang kelihatan banget. Jadi kita kamar buka itu koridornya udah kelihatan Monas. Nah, sekarang era digital Pak, era digital. Artinya pasti Merlin Park udah siap dengan segala cara untuk bagaimana reservasi online segala macam. Channelnya apa aja yang bisa diakses? Ya, sekarang sih yang paling mudah untuk semua orang Instagram ya. Instagram itu kita ada sosial media. Sosial media ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, kemudian juga ada Threads ya gitu. Itu semua kami ada, tapi memang lebih aktif kami sebenarnya di Instagram, bisa melalui inbox ataupun bisa melihat ke profil kami ya, itu bisa ada link bio di sana. Di sana itu lengkap semua informasi, bisa masuk ke website kami ya, www.merlinparkhotel.com gitu kan. Itu kemudian galeri fotonya juga ada di sana. Kami juga ada news ya, di sana ada e-bulletin. Jadi dari Instagram profil ada link bio udah masuk semua. Dan kami juga punya WhatsApp bisnisnya sendiri, itu di 0812 0812 8217 5856. Itu bisa langsung interaksi gitu kan di sana. Nah, kemudian juga kita bekerja sama tentunya selain website sendiri www.merlinparkhotel.com atau www.merlinparkhotel.com, kami juga bekerja sama dengan online travel agent. Ya, online travel agent ada Traveloka, Agoda dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Channel-channel itu kami selalu ada ya, tentu by online bisa memesan di sana. Tapi better memang mempergunakan website kami ya. Jadi bisa di googling ketik Merlin, masuk ke website, setelah itu booking. Apa perbedaannya dengan langsung di hotel sama yang tadi, yang travel agent tadi? Jaminan harga paling murah.
Oh gitu. Itu pasti Oke. kalau website sendiri jaminan harga paling murah ada di sana dan langsung direct dengan kami. Jadi segala kebutuhan dan keinginan bisa langsung kami akomodir gitu. Kalau melalui website karena langsung kepada adminnya di kami sendiri gitu. Oke. Kan kalau di yang travel agent online tadi kan ada yang sarapan, nggak Ya. pakai sarapan segala macam. Ya, di situ pun juga ada. Ada juga. Ada. Oh, oke. Kemudian oke, juga oke. mau mesan F&B-nya langsung juga ada gitu kan. Mm. Jadi bukan hanya room breakfast saja, tapi juga dengan F&B-nya. Bahkan dengan kita punya fasilitas, ada kolam renang, ada spa, gitu kan, itu bisa di-request di sana. Kemarin buka puasa bersama di sana ada 400 menu kalau nggak salah saya waktu itu. Nah kalau reguler nih Pak, untuk breakfast dan segala macam, ada berapa ratus menu? Ya itu salah satu, tadi kalau dibilang USP Taste-nya juga termasuk boleh di-scan Pak. Kalau dibilang USP tadi unique selling point kami, salah satunya adalah di breakfast itu. Karena kadang-kadang saking kita lagi penuh, misalkan ya tamu agak mungkin sedikit queuing, ya. Kemudian udah dia istirahat. Nah besok nih kita temuin lagi di breakfast, yang tadinya saat masuk udah cemberut ketika melihat breakfast, wah luar biasa nih Mas katanya breakfastnya. Kadang banyak ya, banget Pak, Mang. Aduh. Tamu kami juga tidak bisa mencicipi semuanya. Betul sekali. Walaupun itu nggak pakai nasi Pak, nggak bisa kita. Perutnya gitu. Kita kapasitasnya terbatas. Gitu. Memang itu sengaja kita berikan itu. Ya pasti setiap tamu tidak akan pernah bisa memakan semuanya. Gitu. Luar biasa lah kalau bisa sampai gitu ya. Tapi rata-rata tidak saking banyaknya. Setengahnya juga udah cukup kenyang. Oke, ini yang paling penting ya Pak, terakhir. Jadi rate-nya pasti ada dong, ada yang publish, ada yang corporate dan segala macam. Ini boleh dijelasin ke teman-teman kalau mau MICE kegiatannya berapanya, kalau mau kita menginap di sana seperti apa atau ada promosi yang lain. Ya, kalau rate itu kita kebetulan Jakarta ini akan berulang tahun. Nah, kolaborasi antara ulang tahun Jakarta dengan kita punya program, kita keluarkanlah promo ya namanya Enjoy Jakarta. Jadi yang di bulan Mei namanya Enjoy Jakarta 1 dan di bulan Juni Enjoy Jakarta 2. Itu kita keluarkan harga sangat terjangkau untuk hotel bintang 5. Bintang 5 ya, dan di pusat kota. Di pusat kota dengan segala macam fasilitas dan kenyamanannya gitu kan. Ya kita hanya keluarkan hanya 1.298.000 gitu. Itu net. Sudah net gitu ya. Sudah dapatkan room, breakfast, kemudian juga ada laundry, minibar. Dan karena enjoy Jakarta agar bisa menikmati Jakarta, kita kasih free drop ke interest area ya. Misalkan saya ingin diantar ke Grand Indonesia, oh silakan. Saya ingin diantar ke Ancol, silakan. Gitu kan. Jadi kita berikan free drop kepada para tamu yang membeli paket tersebut gitu. Khusus di bulan Mei. Bulan Mei. Mei. Kalau di bulan Juni nanti namanya Enjoy Jakarta 2 tapi kita belum launchingkan gitu ya. Jadi masih yang bulan Mei duluan ini. Memang biasanya di sekitar situ kalau ulang tahun Jakarta ada apa aja sih Pak? Biasanya kalau di ulang tahun Jakarta yang terdekat adalah PRJ ya. PRJ. Pekan Raya Jakarta di Kemayoran ya, dekat sekali dari. Berapa menit dari situ? Mungkin sekitar 10 menit sampai maksimal 15 menit. Dekat banget itu. Ya. Terus selain itu biasanya suka ada karnival gitu ya, tergantung Pemda mengadakan atau tidak di sekitaran Monas ya. Sebenarnya tinggal jalan kaki kan kita ke Monas itu. Cuman kalau di Jakarta orang ya rata-rata pergunakan Grab ya ataupun bukan ojek online ya tapi taksi online. Taksi online. Gitu. Seperti itu. Kemudian juga banyak diskon-diskon menarik biasanya selama periode ulang tahun di semua mall di Jakarta gitu ya, itu seperti itu dan jangan ketinggalan sepertinya sih untuk hal-hal kayak begitu. Apalagi kayaknya udah nggak musim hujan lagi nih ya, sekarang udah agak mulai menuju kemarau, jadi kalau liburan kayaknya nggak usah takut kebanjiran ya di Jakarta. Oke, yang tadi Pak yang belum di-spill MICE-nya. Kalau misalkan kita ada meeting atau ada family gathering dengan konsep staycation misalnya gitu kan. Sebenarnya yang menarik mungkin untuk kawasan Jababeka yang terkenal dengan corporate-nya ini, itu kami itu sebenarnya kami ada di grupnya namanya SHM ya, Sango Hotel Management. Itu kekuatan kami adalah kita punya brand culture, Soul of Indonesia. Jadi kita mengangkat budaya Indonesia, khususnya Indonesian hospitality, keramah tamahan, sehingga
every single guest kami itu memang kita treat benar-benar as a VIP guest gitu ya. Jadi dari mulai depan gitu ya, datang sambutan hangat. Kemudian kita berikan juga welcome drink yang khusus yang hanya ada di grup kami ya, yaitu gitu. Jamu-jamu ya, ada dari bahan roselati, dari jamu geras, jamu kuras dan lain sebagainya seperti itu gitu ya. Dan itu berbeda-beda setiap hari. Kemudian juga yang mungkin yang menarik, kita bisa treat khusus untuk misalkan nih, oh kebetulan dari sebuah PT di BK ini kemudian ada tamu nih dari luar mau stay di sana, minta di treat VIP. Oh kita nggak bisa kamar biasa, kita udah pasti berikan dengan layanan VIP di sana itu kan. Kita sudah bahkan suratnya sendiri saya yang nulis, saya yang tanda tangan, tidak mempergunakan printeran komputer khusus untuk tamu VIP. Wah ini ya bila perlu diantarkan ke Jababeka juga kita sediakan antaran, jadi dijemput di bandara, kemudian di treat kamarnya sudah didekor oleh kami gitu ya menjadi VIP gitu kan, kemudian juga nanti diantar ke sini itu kita sediakan gitu seperti itu. Karena kan kalau bookingin hotel nih untuk kita punya apa namanya supervisor ataupun leader apa gitu kan, pasti kan dikasih kamar biasa. Tapi ini kamarnya sih kamar biasa gitu, tapi kita dekor menjadi berbeda nih gitu kan. Ya kalau tentu yang levelannya lebih tinggi kita kan juga harus berikan juga penghargaan kepada mereka. Betul Pak. Untuk MICE tadi Pak, apa ada berapa ballroom, kapasitas berapa ruang meeting yang mungkin lagi kita bisa teman-teman dari Cikarang bosen di Cikarang gitu pengen ke Jakarta? Ya untuk meeting mulai dari yang meeting kecil dari 15 spek sampai dengan tadi 1.200 spek gitu ya. Itu juga ada dari mulai ruang meeting kecil sampai dengan ballroom besar kami gitu kan. Dan fasilitasnya kami ini kan sudah digitalisasi nih. Jadi sudah tidak mempergunakan lagi infocus yang ditembak begitu, tapi sudah dengan layar digital gitu. Semua ruang meeting termasuk juga dengan ballroomnya sudah pakai Videotron. Ya. Jadi sangat nyaman sekali ya di sana, dan harga paketnya itu juga tentu sangat affordable ya gitu. Udah sangat mengagetkan lah gitu ya dengan hotel bintang 5 fasilitas begini ada di Jakarta, tapi kok misalkan dari Bekasi mau ke sana lebih mahal ongkos perginya daripada untuk meetingnya, sepertinya begitu. Iya. Oke Pak, terakhir mungkin nih buat pemerintah atau mungkin situasi yang sekarang, harapannya apa nih dari teman-teman hotel? Ya kami sangat sekali berharap ya dunia perhotelan khususnya ya pariwisata dan dunia perhotelan dapat diperhatikan tentunya lebih, karena kami yakin kalau dari pariwisata apalagi datangnya turis mancanegara itu adalah kan devisa negara yang sangat besar gitu kan, yang bisa kita dapatkan dari negeri tercinta ini. Kemudian juga untuk kami di hotel ya mungkin pemerintah bisa menciptakan kembali gitu ya area-area yang memang lebih lagi ya khususnya untuk mengundang para wisatawan baik domestik maupun internasional, sehingga ya tentunya dimanapun itu berada ya kami yang ada di hotel pasti akan terimbas dengan sendirinya untuk hal-hal kayak begitu. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini nanti dilihat dengar oleh pemerintah ya. Jadi kita semuanya bisa kembali happy lah kira-kira begitu di dunia pariwisata Indonesia. Terima kasih Pak Ado udah nyempetin dari Jakarta ke Cikarang untuk bisa ngobrol sama kita terkait dengan situasi dunia pariwisata khususnya di perhotelan. Baik teman-teman Pabrikers semuanya, kita akhiri bincang-bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti konten-konten kami dan jangan lupa untuk komentar kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, dan jangan lupa untuk share ke yang lainnya. Dadah.